Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyadatul Izzati Surham, nomor NIM 12010825723, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi Indonesia. Kita masuk yang pertama. Demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratos atau kretein. Demos yaitu rakyat, sedangkan kratos atau kretein yaitu pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Robert Dahl sampai pada mengatakan bahwa there is no democratic theory, there are only democratic theories. Harold Laski mengutarakan bahwa demokrasi tidak dapat diberi batasan karena rentang sejarahnya yang amat panjang dan telah berevolusi sebagai konsep yang menentukan. Kita dapat mengkategorikan ada 3 makna demokrasi, yakni yang pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan tokoh sejarah, misalnya Plato dan Aristoteles. Plato dalam tulisannya Republik menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada 3, yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Sementara itu, Aristoteles dalam tulisannya Politik mengemukakan adanya 3 macam bentuk pemerintahan yang baik yang disebutnya good constitution, meliputi monarki, aristokrasi, dan politi. 2. Demokrasi sebagai sistem politik. Niccolo Machiavelli ia menyatakan bahwa negara, lo Stato dalam hal ini merupakan hal yang pokok, genus, sedang spesiesnya adalah republik, respublika, dan monarki, principes. Yang ketiga, demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dan atau sistem politik, tetapi demokrasi dimaknai sebagai sikap hidup. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. 1. Prinsip-prinsip demokrasi. Pendapat yang sejenis dikemukakan oleh Maswadi Rauf bahwa demokrasi itu memiliki 2 prinsip utama demokrasi, yakni kebebasan atau persamaan, freedom or equality, dan kedaulatan rakyat, people's sovereignty. 2. Indikator demokrasi. Kerangka kerja penilaian demokratisasi diantaranya dirumuskan APA yang diinspirasi konsep yang dikembangkan oleh David Bingham dalam membuat indikator demokrasi. Lalu, kerangka kerja utama itu dibagi menjadi 3 komponen utama. Pertama, kerangka kerja hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin. Komponen kedua, institusi-institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Lalu, komponen ketiga adalah masyarakat yang demokratis atau sipil. Selanjutnya, perjalanan demokrasi di Indonesia. Perlu kita pahami bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti. Dari segi prosedural, pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana damai. 1. Ide demokrasi pendiri negara. Secara normatif, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang bersumberkan nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia dikatakan sebagai demokrasi Pancasila. 2. Praktik demokrasi di Indonesia. Afan Ghaffar membagi alur demokrasi Indonesia terdiri atas A. Periode masa revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949. B. Periode masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. C.
Periode masa demokrasi terpimpin 1960 sampai 1965. D. Periode pemerintahan Orde Baru atau Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir adalah pendidikan demokrasi. Negara demokrasi tanpa adanya sikap hidup dan budaya demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan dan anarki. Demokrasi paling tidak mencakup dua hal, yaitu struktur dan kultur. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.